Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Jadi mungkin ini adalah materi grammar lesson terakhir sebelum teman-teman berhadapan ya, berperang dengan tes TBI yang dimulai esok hari. Jadi teman-teman yang sudah menghatamkan ya grammar 1 sampai 14 nanti bisa diaplikasikan kepada soal-soal model TOEFL yang dari pendek, sedang hingga yang panjang begitu, teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita akan mengakhiri ya dengan inversion atau word order. Nah, ini juga sering menjadi request maupun keluar di tes TOEFL nanti. Nomor satu teman, jadi di sini konsep inversion itu adalah ketika ada kata-kata negatif diletakkan di awal klausa atau kalimat sebagai penekanan. Contohnya not only, never, not until, seldom, rarely gitu ya, scarcely, no sooner. Nah, begitu. Seperti seldom di depan have I heard. Maka di sini polanya dibalik, teman-teman ya. Auxiliary ditaruh di depan. Kata kerja bantunya di depan. Subjeknya di tengah, kata kerja utamanya di belakang. Jadi dibalik, teman-teman ya. Bukan seldom I have heard. Itu kan yang normal, tidak diinversi. Tapi ketika ada kata seldom yang adalah termasuk kata negatif di depan, maka dibalik. Kata kerja bantunya taruh di depan. Have I heard? Not only did the company lose. Nah, kata bantunya itu. Jadi bukan the company lose verb 2, tapi diganti dengan auxiliary did the company lose. Oke, begitu teman ya. Konsepnya hanya seperti itu. Nah, untuk penerapannya teman di sini ada not only bla 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 shade and beauty but they also reduce carbon dioxide. Jadi di sini karena ada kata not only maka untuk setelahnya adalah ada inversi. Maka teman untuk kata kerja bantunya harus diletakkan di depan. Maka satu-satunya yang di depan adalah yang A. Not only do sebagai auxiliary, kemudian trees, subject, provide, main verb, kata kerja utama. Ya, jadi di sini untuk kalimat ini mengandung inversi. Untuk B karena tidak ada do ya, tidak ada auxiliary-nya. C juga, D ini kebalik, teman-teman. Harusnya di sini kalau mau ditukar, kalau mau benar teman ya. Nah, jadi ini teman konsep dari inversi. Oke, teman, jadi tidak hanya not only dan tidak hanya untuk kalimat dengan subjek dan verb dan dibantu oleh do dan does nanti teman ya. Sepertinya kalau yang singular. Nah, maka di sini bisa jadi ada to be seperti not only bla 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 places of beauty. Maka di sini kan butuhnya karena ada kata tempat pasti ada to be di situ, subjek dan to be. But they also serve scientific and educational purposes as well. Sama teman konsepnya karena di sini ada not only, kemudian untuk auxiliary-nya yaitu to be, maka taruh depan. Not only are botanical garden. Nah, ini sebagai apa namanya ini? Auxiliary. Ini adalah subjeknya, teman ya. Nah, are botanical garden places of beauty. Jadi bukan botanical garden are places of beauty, tapi dibalik are-nya di depan. Sehingga teman-teman untuk yang B ini nggak cocok karena kurang auxiliary. Yang C lengkap tapi penempatannya keliru. Yang D juga tidak punya auxiliary. Jadi begitu teman. Yang dua ketika ada are. Tadi kalau satu do, sekarang are. Nah, bagaimana kalau untuk past tense sama saja teman-teman ya. Konsepnya adalah masih sama tentang inversion. Jadi ada kata not until. Nah, maka ini mengandung negatif sebagai penekanan. The 17th century, maka di sini bla 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 harusnya adalah ada inversi yang dibalik. Maka teman, auxiliary harus ada di depan. Ya, berarti opsi B sudah salah ya. Antara A, C, dan D. Setelah auxiliary teman harus ada subjek. Nah, berarti tinggal A sama C. Ya, ini keliru karena kata adverbnya di depan. Did anyone even attempt atau did anyone attempt even. Nah, teman, adverb ini sebaiknya diletakkan di depan dari kata kerja utama ya, verb utama. Maka did anyone even attempt. Nah, jadi begini,
to measure the speed of light. Jadi hanya sampai 17 abad ya atau abad ke-17 seseorang berusaha untuk mengukur kecepatan dari cahaya. Nah, jadi begini teman-teman, did anyone ya. Jadi kita pakai did karena konteksnya adalah past tense zaman dulu ya atau waktu lampau. Begitu memang bedanya, ada do, ada to be, ada past tense did gitu. Kemudian nomor 4, inversi juga terjadi ketika klausannya dimulai dengan kata only ya. Only in, only at, only by, dan only yang lain. Only recently bisa, only once juga bisa. Jadi teman ketika ada ini maka untuk inversi berlaku. Seperti ini ya, only in an emergency should you use auxiliary, subject, verb. Only recently did, nah, auxiliary, subject, verb. Only by asking question can you learn auxiliary, subject, verb. Maka teman, ini sama. Most southern states had set up primary school systems by the late 18th century, but only in, ada kata kunci only in New England, bla 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 bla, and open to all students. Nah, maka di sini karena ada kata open sebagai kata sifat adjektif, berarti depannya juga harus ada adjektif ya. Free, harusnya ada free nih. Berarti antara A dan B, teman-teman ya. Karena kesetaraannya open di sini harus ada free ya, free dan open gitu. Nah, maka teman, selain itu bisa kita tinjau dari inversinya. Auxiliary harus di depan, teman-teman ya. Nah, ini where harus di depan. Jadi di sini where ini auxiliary, primary school sebagai subjek. Nah, where primary is free. Nah, free ini adalah menjadi kata sifat yang mensifati primary school, free and open to all students. Begitu teman-teman ya. Jadi yang D ini were-nya di depan bener ya. Tapi untuk free-nya untuk posisinya kebalik. Setelah were harusnya adalah subjek ya. Nah, ini kebalik teman. Subjek dan free-nya. Teman nomor 4 itu ya. Kemudian nomor 5 teman. Ini masih sama. Jadi teman kalau ada inversi juga selain ini ya, ada only if, only when, only because, only after, dan only until. Nah, jadi only diikuti oleh ini ya, macam-macam ini ya teman ya. Jadi masih sama untuk konsepnya. Only when I filled my glass. Nah, maka teman, ini kan ada satu klausa di depan. Belakangnya ini juga harus ada klausa harusnya ya. Seperti ini men, in only if you have serious problem. Nah, ini kan klausa di depan. Should you call. Jadi should sebagai auxiliary, subject, verb. Ya. Only when you are satisfied ini klausa di depan. Nah, is the sale ini sebagai auxiliary to be. The sale adalah subjek, consider adalah verb. Nah, tetap dibalik teman-teman ketika ada kata-kata ini only 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 gitu. Maka teman ini only when I fill my glass ini kan sebagai klausa yang di depan. Maka teman sebenarnya ini kan ada klausa lagi di sini ya. Nah, maka ini ada inversi. Maka auxiliary harus di depan, maka did. Setelah itu did ada subjek I notice sebagai verb ya. Jawabannya adalah yang C temannya. Did I notice that it was broken? Nah, kenapa pakai did? Karena di sini adalah was ya, masa lampau, kemarin lah kejadiannya. Begitu ya. Jadi ada only when, only if, only because, dan only after, only until. Nomor 6 teman, inversi juga masih terjadi ketika dimulai dengan ekspresi dari tempat atau urutan. Subjek dan kata kerjanya dibalik ya. Untuk tempat biasanya untuk auxiliary verb-nya tidak perlu digunakan, teman-teman ya. Nah, jadi di sini contohnya ya, in front of the museum is a statue. Nah, statue is itu kan sebenarnya kan subjek dan verb-nya. Kemudian of the coast of California lie the Channel Island. Nah, Channel Island sebagai subjek, kemudian lie kata kerjanya. Enggak, kadang tidak diperlukan auxiliary. First came a police car and then came an ambulance. Nah, jadi begini teman ya. Jadi untuk soal ini across the Chesapeake Bay. Nah, ini karena ada across berarti kan menunjukkan tempat tuh di sini ya. From the rest of the state, di sini yang dibutuhkan karena menunjukkan tempat, kita hanya butuh adanya kata kerja dan subjek, teman-teman di situ ya. Maka teman-teman kata kerjanya di sini yang paling tepat adalah lies. Nah, ini apa ya? Terdapat itu ya. Terdapat di situ ada ya. Maryland Eastern Shore ini adalah verb-nya, di sini adalah subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang B.
A nggak perlu there ya. Kemudian yang C ini juga nggak perlu there. Yang D kebalik posisinya. Harusnya adalah verb dulu, kemudian subjek. Jadi ini ya, subjek dan kata kerjanya diinversikan. Subjek di belakang, baru adanya verb di depannya. Begitu teman, ketika ada penunjuk kata tempat maupun urutan ya. Teman yang belum sempat akses untuk latihan tryout masih ada waktu teman, silahkan bisa akses maksimalasset.com, link ada di deskripsi di bawah. Jadi teman nanti bisa dapat 9 paket tryout, 6 paket tryout bahasa Inggris, dan 3 paket tryout learning agility. Nanti ada full pembahasan dan juga statistik pembahasan. Jadi teman nanti yang sudah login bisa, yang sudah pernah daftar bisa login, yang belum daftar bisa buat akun dulu ya. Kemudian nanti pilih tryout dan jangan lupa masukkan kode ber-ASN untuk dapatkan promo yang banyak ini 140 jadi 85.400 teman-teman ya. Nanti teman juga bisa beli paket lain, paket 4, paket 5, paket video ya, video rekaman online itu teman bisa pakai kode ber-ASN 2024 ya, ber-ASN 2024 untuk yang combo 4 dan 5. Kalau video ini juga bisa pakai ber-ASN. Begitu ya, silakan coba persiapannya tinggal sedikit, maksimalkan untuk latihan soal. Untuk cuman temanya sekarang kita bahas untuk word ordernya ya. Jadi ada beberapa kesalahan tentang urutan bahasa Inggris itu saya coba list, ini ada beberapa list teman yang sering keluar, ada ini ya saya kotai. Coba kita cek dulu, hills known as lands, island, or salt domes, or bla 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 bla, Louisiana marshland. Nah sini teman, kadang kita dikasih opsi yang cukup bolak-balik gitu teman ya. Nah kadang kita kan bingung ya. Nah, maka ini teman sebenarnya ada panduannya. Teman sebenarnya nggak usah dihafal ini ya, dirasakan saja. Pakai feeling aja nih mana yang paling paling enak dibaca begitu. Tapi teman sebenarnya ya kalau yang ini ikutnya masuknya ini teman ya, adjektif sama adverb teman-teman ya. Jadi bukan a basic extremely idea tapi adverb dulu baru adjektif ya. An extremely sebagai adverb, basic adalah adjektif, idea adalah noun-nya. Ya, maka teman ikuti ini. Ya, jadi extremely-nya dulu. Nah, are extremely. Jadi setelah are teman ini disambung dengan extremely. Ya, extremely kemudian interesting features. Ya, sesuai teman ya. Ini adalah adverb-nya, kemudian ini adalah adjektifnya. Menarik ini adalah noun-nya. Jadi sesuai urutan word order-nya. Begitu ya, of extremely nggak usah pakai of, kebalik ya. Karena of-nya kan menjelaskan si ini ya, dari marshland ini ya. Interesting, extremely kebalik untuk interesting sama extremely-nya. Of-nya ini keliru untuk ini. Gitu ya, jawabannya yang A untuk nomor 7 mengenai word order, adverb, dan adjective. Nomor 8 teman, jadi di sini temanya masih sama, kesalahan dari word order, urutan-urutan kata gitu. Kemudian nomor 8, during pioneer times, jadi nggak ada masalah karena ada during, maka diikuti oleh frase kata benda. The Allegheny Mountains were, nggak ada masalah teman ya, karena di sini ada S-nya, maka adalah pakai were, jamak. Barrier majornya ini man, barrier major kebalik teman-teman ya ini. Jadi karena di sini ada kata noun, yakni nounnya, kemudian mayor sebagai adjektif, maka kurang tepat. Harusnya untuk urutannya adjektif dulu, baru noun teman ya. Bukan drivers careful, tapi careful drivers. Maka ini yang tepat adalah major barrier ya. Ini dibalik ke sini, dibalik teman ya. Jawaban yang C. Itu transportation nggak ada masalah ya. Itu menunjuk ke kata benda juga boleh ya. Teman, ini nomor 8. Kemudian nomor 9 masih sama, bagaimana tentang word order, job enrichment is a technique use, nggak ada masalah teman ya, karena ini kan sebenarnya which ya, nah which is used to increase reduce clause kayak kemarin ya, to increase satisfaction workers. Nah ini teman, kelirunya di sini, yang ini harusnya adalah yang mana teman? Oh ini yang sini ya, noun dan possessive. Possessive dulu baru noun-nya ya, woman's clothing ya, kepemilikannya si wanita baru noun-nya apa. Maka ini teman di sini kan sebagai noun-nya teman ya, satisfaction itu kan kepuasan ya. Nah, worker ini sebagai possessive. Nah, maka teman harusnya dibalik ini, workers satisfaction. By giving them gak ada masalah, by diikuti gerund ing,
Ini them merujuk ke mana ini? Workers-nya teman ya. Kemudian more responsibilities. Nggak ada masalah dengan more begini. Teman 9 tentang noun dan possessive. 10 teman-teman masih sama untuk kesalahan word order to grow well, nggak ada masalah ya, untuk tumbuh dengan baik ya, nggak ada masalah. A tree must be, nah teman karena di sini ada adjective kata sifat well suited, maka di sini harus ada be ya diikuti. Kemudian to the area where is it planted. Nah teman di sini kesalahannya ada di sini ya. Jadi verb subject atau subject dan verb pada indirect question ya or other WH clause. Jadi teman ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi bukan tell me where is it tapi tell me where it is. Nah, jadi untuk urutannya adalah subjek dulu, kemudian verb teman ya. It sebagai subjek, kemudian is sebagai verbnya. Maka teman ini nggak tepat kalau where is it tapi harusnya adalah where it is. Ditukar teman ya. Ini where it is planted. Oke, begitu teman ya. Ini sering kita bahas tentang noun and frase ya. Frase kemarin ada where, ada who harus diikuti oleh subjek dan verb. Nomor 11 teman, jadi di sini masih ada beberapa kesalahan lagi tentang word order. In Philadelphia Franklin Institute, there merujuk ke tempat ini, nggak ada masalah. Kemudian a working model, ya ini kemarin sudah kita bahas penggunaan working karena ini idenya adalah aktif, maka pakai ing teman ya. Jadi model yang bekerja, kemudian nggak ada masalah ya B of a human heart, nggak ada masalah. Ini adalah frase kata benda. Nah ini teman kesannya ada di D ya. Jadi bukan enough large, tapi kebalik harusnya adalah large enough karena konsepnya adalah ini teman ya. Jadi adjektif dulu baru enough-nya ya. Nah, large enough ini sebagai adjektif, kemudian enough-nya di belakang, bukan enough large ya teman itu ya. Tapi untuk beberapa uh, occasion atau beberapa kesempatan itu bisa enough money diikuti oleh kata benda teman-teman di depan ya. Enough money, enough time. Enough juga dapat digunakan sebelum adjektif ya. Jadi tidak harus setelah adjektif, tapi adjektifnya harus diikuti oleh kata benda seperti ini. There weren't enough good seats. Nah, ada seats-nya sebagai kata benda. Jadi boleh bukan good enough, tapi enough good seats. Itu teman ya. Oke, nomor 12 sekarang masih sama tentang kesalahan-kesalahan yang lain. Hydraulic elevators are still used, nggak ada masalah, masih digunakan pasif. Ini pakai verb 3. In some old building, nggak ada masalah. Old menjelaskan sifat dari buildings, adjektif. But all almost. Nah, ini teman kesannya ada di C ya. Yang mana ini? Oh, ini teman ya, adverb ya. Jadi almost di depan ya, bukan di belakang. Almost totally, almost late, almost all. Jadi yang benar adalah almost all, bukan all almost. New buildings are equipped with, nggak ada masalah. Ini pasif verb 3 ya. Betul. Jadi kesannya ada di almost. Tadi yang benar adalah almost dulu di depan teman ya, kemudian diikuti oleh modifier yang lain atau quantifier. Nomor 13 teman, jadi di sini masih sama kesalahannya ada di sini ya, di bagian ini adanya participle dan adverb. Nah, the painted nggak ada masalah ya. The painted turtle artinya turtle yang pasif ya, yang dilukis ya, is a colored brightly. Nah, nggak tepat teman, karena ini participle-nya di depan ya, baked freshly bread itu keliru. Yang benar adalah freshly baked bread. Nah, maka teman ini adalah kebalik harusnya ya. Ini jawabannya adalah yang C. Ya. Karena brightly adalah adverb di depan, kemudian ini colored kan sebagai participle teman ya. Nah, participle di sini adalah noun-nya. Nah, smooth shell turtle adalah noun. Nah, kebetulan smooth shell ini juga kata sifat yang menerangkan turtle-nya. Jadi teman kebalik ya. Is a brightly colored, bukan colored brightly. Oke, ini teman. Kemudian 14 teman, terakhir ini jadi today bla 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 my new products without conducting elaborate market research. Oke teman, di sini kita butuhkan subjeknya ya karena nggak ada subjeknya ini. Ini kan adverb ya, adverb. Tiba-tiba ada bla 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 major new product, makanya kita butuh subjek dan ini butuh verb juga ya teman. Nah ini letak kesalahannya atau mungkin letak yang harus kita isi ini adalah yang di depan teman ya, ini paling atas. Jadi teman yang benar bukan preposisi kemudian plus adverb tapi adverbnya di depan ya, adverb dulu immediately after ya, baru boleh preposisi adverb atau adverb clause marker gitu ya.
Maka teman yang paling tepat adalah subjeknya harus di depan, berarti tinggal A sama D ya. Ini sudah salah ya, karena di subjeknya di tengah dan di belakang nggak tepat. Today corporation. Nah, setelah ini adalah adverb dulu. Mana yang adverb? Bener nih ya. Ini sih bener. Nah, kesalahannya ada di sini teman. Introduce ever atau ever introduce ya. Maka setelah hardly adalah adverb ini ya. Nah, ini adalah adverb. Ever ini juga sebagai adverb namanya adverb clause marker. Nah, adverb clause marker. Nah, maka teman yang tepat adalah yang D untuk mengisi soal ini ya. Corporation hardly ever introduce. Nah, introduce sebagai verb, main verbnya, kata kerja utamanya. Oke teman, ini subjeknya ya. Jelas subjek, kemudian diikuti oleh adverb dan adverb clause marker hardly ever introduce. Oke teman, sudah kita bahas semuanya, sudah tuntas ya untuk materi grammarnya. Silakan teman-teman untuk latihan soal nomor 15 dan 16 bisa ditulis di kolom komentar. Teman, semoga persiapannya lancar. Mungkin masih ada satu atau dua video lagi sebelum hari esok tesnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.